Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Putri. Saya akan menyampaikan sirah yang berjudul Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, dan Abbad bin Bishr. Yang pertama, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Dan Zubair juga merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad, yaitu Khadijah. Direwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar melahirkan Ibnu Zubair di Kuba pada saat perjalanan hijrah ke Madinah. Abdullah lahir dari pasangan mujahid dan mujahidah yang berkembang menjadi seorang pemuda yang perkasa. Keperwiraannya di medan laga ia buktikan ketika bersama mujahid-mujahid lainnya menggempur Afrika membebaskan mereka dari keselatan. Pada waktu mengikuti ekspedisi tersebut, usianya baru beranjak 17 tahun. Namun begitulah kehebatan sistem tarbiyah Islamiyah yang bisa mencetak pemuda belia menjadi tokoh pejuang dalam menegakkan Islam. Dalam peperangan tersebut, jumlah personel antara dua pasukan jauh tidak seimbang. Jumlah pasukan muslimin hanya 20.000 orang, sedangkan tentara musuh berjumlah 120.000 orang. Keadaan ini cukup membuat kaum muslimin kerepotan melawan gelombang musuh yang demikian banyak. Akhirnya kaum muslimin mendapat kemenangan karena Abdullah mencari tahu kekuatan lawan, yaitu terletak pada Raja Barbar. Abdullah bin Zubair menebaskan pedangnya ke Raja Barbar. Akhirnya pasukan musuh redup dan bertekuk lutut pada pasukan muslimin. Selain keberaniannya dalam perang, beliau adalah abid atau ahli ibadah yang khusyuk dan tawadu. Yang sirah kedua tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sepupu dari Nabi Muhammad. Ia merupakan anak dari Abbas bin Abdul Muthalib dan Ummu Al-Fadl Lubabah. Ayah dari Abdullah adalah paman terkasih Nabi Muhammad. Abdullah bin Abbas merupakan salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai sahabat yang berpengetahuan luas dan dia juga memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang tinggi hingga tak heran jika cukup banyak hadis sahih yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas lahir setelah 10 tahun Nabi Muhammad menjalankan dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Yang ketiga adalah Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah dakwah Islam. Ia tidak hanya termasuk di antara para abid atau ahli ibadah, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimat Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Kekuatan Islam ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abbad bin Bishr al-Shali masih muda. Dalam kegiatan sehari-hari, dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Dia mendekatkan diri kepada seorang dai dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dalam tempo singkat, hati kedua terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abbad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab. Pada suatu malam, ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat tahajud di rumah Aisyah yang berdempetan dengan masjid, terdengar oleh beliau suara Abbad bin Bishr membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Abbad bin Bishr turut berperang bersama Rasulullah dalam tiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan tersebut, ia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Dalam suasana malam yang tenang dan hening, Abbad sholat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Dalam saat itu, ia membaca surat Al-Kahfi dengan suara memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ketika Abbad tenggelam dalam muhabbah dengan Rabb-nya, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa melihat seorang hamba Allah sedang beribadah. Orang itu menyiapkan anak panah dan memanah Abbad dengan tepat mengenai tubuhnya. Abbad mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam sholat.
orang itu memanah lagi dan mengenai Abad dengan jitu. Abad kembali mencabut anak panah lalu meneruskan ibadahnya. Kemudian orang itu memanah lagi. Abad mencabut lagi anak panah dari tubuhnya seperti dua anak panah tersebut. Dua anak panah terdahulu. Ini keteladanan dari beliau, selalu tugas menjaga pos kaum perkemahan muslimin dan memilih tugasnya dan memilih badannya untuk putus daripada memutuskan bacaan dalam sholatnya. Beliau juga sebagai pelopor pemberantas orang-orang murtad yang berkecamuk pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Beliau berhasil memukul mundur pasukan musuh, namun akhirnya beliau gugur sebagai syahid. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan cerita atau segala apapun, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.